Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tentu menjaga protokol kesehatan. Nah, Sobat Sehat, jumlah kasus COVID-19 yang terus bertambah di Indonesia membuat sebagian masyarakat menjadi khawatir sebab virus corona tersebut dapat menginfeksi siapa saja, mulai dari orang tua, orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Menurut data WHO, kasus kematian anak akibat virus corona di Indonesia ini menjadi yang tertinggi di Asia. Nah, Ayo Sehat hari ini akan mengulas waspada penularan COVID-19 pada anak bersama saya, Elgin Fridianto. Sobat Sehat, sifat anak-anak yang masih senang bermain dan belum mengerti tentang pandemi bukan tidak mungkin berpotensi memperluas penularan. Lalu apa yang harus dilakukan para orang tua agar putra-putrinya terhindar dari infeksi COVID-19? Nanti akan hadir dokter spesialis anak dan influencer parenting. Tentu kita akan berbincang banyak tentang bagaimana melindungi anak-anak dari paparan COVID-19. Sebelumnya, kita lihat informasi berikut ini. Sobat Sehat, angka penularan COVID-19 hingga kini masih cukup tinggi. Di sejumlah negara, lonjakan jumlah penderita pun kembali terjadi. Bahkan ada yang menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona di negaranya. Sementara di tanah air, peningkatan jumlah pasien COVID-19 perharinya juga mendapat perhatian sangat serius dari pemerintah. Selain diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, masyarakat juga harus memahami bahwa penularan COVID-19 bisa mengancam siapa saja. Tidak hanya pada orang dewasa, tapi juga anak-anak, termasuk balita. Dan ini patut diwaspadai. Pasalnya, gejala COVID-19 pada anak cenderung ringan, seperti pilek biasa atau bahkan bisa tanpa gejala. Hal ini diduga karena pada anak-anak, kelenjar timus yang terlibat dalam sistem imun tubuh masih bekerja secara maksimal. Bagi para orang tua, pandemi yang sekarang dihadapi wajar menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Mereka tentu tidak ingin buah hatinya terpapar COVID-19. Sifat anak-anak yang masih senang bermain dan belum mengerti tentang pandemi semakin meningkatkan potensi terjadinya penularan. Dan ini menjadi tantangan bagi para orang tua untuk memberi pemahaman kepada anak-anak mereka. Terlebih jika buah hatinya masih berusia balita. Tentunya akan sangat sulit jika diajarkan tentang protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan dengan air mengalir. Belum lagi banyak anak-anak yang tidak nyaman menggunakan masker saat berkegiatan di luar rumah. Lantas, bagaimana cara yang tepat dan efektif bagi para orang tua dalam melindungi putra-putri mereka dari COVID-19? Apakah berdiam diri di dalam rumah merupakan solusi terbaik? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Sobat Sehat, kita akan ulas lebih dalam lagi cara pencegahan penularan COVID-19 pada anak dan perawatan yang tepat apabila anak terinfeksi COVID-19 bersama dokter spesialis anak dan tentu influencer parenting. Jangan kemana-mana, Ayo Sehat akan kembali usai jeda berikut. Kembali lagi di Ayo Sehat, seperti janji saya tadi, kali ini kita mau membahas soal waspada penularan COVID-19 pada anak. Sudah bersama saya di sini dokter spesialis anak Dr. Andreas dan juga influencer parenting Mbak Vivi. Halo, selamat pagi dokter dan Mbak Vivi. Gimana keadaannya, sehat? Sehat. Puji Tuhan sehat. Okay. Nah, ini kita masih di tengah pandemi, tentu kita harus pakai masker. Ya. Kita berbincang. Jadi kalau ngobrol nggak perlu senyum ya? Nggak perlu kelihatan senyum. soalnya. Nggak kelihatan. Itu refleks dok. Itu refleks. Nah, ini kita langsung ke tema aja ya, Mbak Vivi dan juga Dokter Andreas. Mungkin saya ke Dokter Andreas dulu nih, Dok. Ini kan pro dan kontra. Anak-anak dikatakan tidak mudah tertular oleh atau terpapar COVID-19. Ini benar apa enggak sih, Dok? Sebenarnya enggak. Sama aja. Jadi potensi penularan itu bukan dari, kan yang dibahas dari kemarin adalah kekebalan tubuh. Tapi potensi penularan itu karena memang terpapar terus sama orang-orang yang sering yaitu keluar rumah. Jadi potensinya sama besar ya, sama. Selama ikut andil di dalam kerumunan itu ya dia tetap berpotensi gitu. Misalnya orang tuanya keluar, balik ke rumah ya dia tetap berpotensi. Sama besarnya sama orang dewasa. Jadi nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Oh, berarti untuk pro dan kontra ini ternyata benar ya, tidak sama saja ternyata sama dengan orang dewasa. Nah, betul. Ini kan di Indonesia mungkin jumlahnya terbilang masih sedikit, tapi ternyata
tingkat infeksinya ini paling tinggi ya di Asia nih dok. Apa betul dok? Benar, jadi untuk kasus anak ini gitu sebenarnya ini nggak sedikit ya, itu gila gede banget. Makin lama makin naik. Dari awalnya 2%, 3%, 4%, 5%, sekarang udah 8%, itu makin lama makin tinggi. Kenapa begitu? Ya itu tadi. Karena kita bilang potensinya lebih rendah daripada orang dewasa. Enggak, untuk penularannya sama saja. Makanya karena sepele di awal, akhirnya nih angkanya pada anak itu akhirnya terus naik dan menanjak. Ya itu, tertinggi se-Asia Pasifik. Benar. Wow, Jadi tinggi. tertinggi. Kesannya kayaknya angkanya sedikit tuh. Tapi ternyata, angka kita ini dengan sedikit itu ternyata kita udah paling tinggi se-Asia Pasifik. Oke, baik. Nah, Bentar lagi ntar dunia itu. Iya, makanya. Aduh, jangan dong dok. Ini makanya Amit-amit juga sih ya. iya bener. Oke, nah dok, kira-kira ini kan tentu dari anatomi sendiri anak-anak dan orang tua mungkin berbeda. Untuk treatment khusus mungkin ada nggak sih dok? Sebenarnya gini, kalau khusus untuk COVID ini gitu, baru-baru ini kita keluarin yang baru dari Ikatan Dokter Anak gitu, bahwa klasifikasinya itu dari yang mulai tanpa gejala, gejalanya ringan, sedang, berat, sampai yang kritis. Kalau misalnya ringan ataupun tidak gejala, kita biasanya nggak treatment apapun, kecuali sportif. Nah, sportifnya itu Vitamin gitu vitamin, hanya dua, vitamin C sama zinc. Tapi untuk yang sedang, berat, dan kritis itu ada terapi tambahan lain seperti antibiotik. Kalau misalnya kondisinya berat, itu nanti ada antivirus yang spesifik. Itu memang sudah diatur di dalam pedoman tata laksana COVID pada anak. Ada anak. Oke. Nah, aku Mbak Vivi nih. Mbak Vivi kan seperti kata dokter, tingkat infeksinya sama dengan orang dewasa dan ternyata lumayan tinggi juga di Indonesia nih. Mbak Vivi sendiri di rumah ada 2 anak, betul? Nah, ini gimana nih? Dengan mendengar berita seperti ini ternyata tingkat infeksinya juga Jujur sebenarnya sama. kalau jadi orang tua itu kayak kita tuh kayak hatinya tuh roller coaster gitu loh dok. Awal-awal kayak takut tinggi banget ya, ketakutannya tuh tinggi banget gitu. Makin kesini ngelihat anak-anak juga kan sebenarnya kalau aku bilang kasihan gitu ya. Dengan perubahan yang drastis seperti ini tuh it's not easy buat mereka kan, harus adapt gitu kan. Cuman makin kesini kok aku lihat udah mulai agak turun. Keparnoanku udah mulai turun juga tuh dok, mulai ikutan turun, mulai agak bukan loss ya, tapi maksudnya kan kalau sekolah itu kemarin-kemarin tuh udah mulai ada yang tatap muka. Jadi tatap muka dengan kelompok kecil. Jadi anak aku tuh boleh sekolah di ruangan terbuka umum cuma 1,5 jam dan itu cuma ber3 orang. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Jadi benar-benar harus pakai masker gitu kan. Tapi dia bisa ketemu belajar. Nah itu aku udah mulai kasih dok, karena aku pikir, aduh kayak kasihan banget dia di rumah udah hampir setahun gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu. Sekolahnya juga udah mulai jumpalitan nggak karu-karuan kan kalau online school udah nggak karuan. Akhirnya aku kasih. Itu udah happy banget gitu aja, dia happy walaupun cuma sebentar. Cuman kesini lagi kok tingkatnya tinggi lagi. Nah itu bikin aku jadi kayak, waduh nih kayaknya udah nggak bener lagi nih. Akhirnya udah stop lagi. Jadi dibilang parno banget sih aku tuh, ya parno sih. Tapi maksudnya nggak mau menunjukkan bahwa kayak terlalu mengurung atau gimana gitu. Aku juga kasihan gitu, karena aku ngerasa mereka juga punya hak ya untuk mereka juga boleh main gitu kan. Cuman kan tetap maksudnya main ya kalau dia main di tempat umum atau di mana ya nggak kasih juga sih. Maksudnya kita nggak yang jajan ke mall, nongkrong di mall juga nggak pernah juga gitu. Nggak kayak Mbak gitu. Vivian sendiri ini kan tadi sempat bilang parnonya naik turun juga ternyata kan. Nah, bener. dari kemarin sebelum adanya pandemi ini kan proses adaptasinya bagaimana nih ketika diserang pandemi untuk memperlakukan anak-anak kan pasti berbeda nih. Apalagi kan dulu normal, oke bebas lah kalau mau main, sok silakan. Tapi kalau misalnya sekarang harus ditahan dulu nih, gimana Mbak? Nah kebetulan anak aku tuh yang satunya emang udah besar, udah 8 tahun, baru 8 tahun. Yang satunya masih 2 tahun dok. Jadi kalau yang gedenya udah bisa dikasih tahu, yang kecilnya juga kayak ya udah di rumah juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak, jadi ya is okay. Jadi mungkin aku lebih untung kali ya. Kadang-kadang mungkin yang gede suka kayak agak protes gitu. Aku pengen main atau apa gitu. Kapan aku sekolah lagi? Cuman dikasih pengertian sih dia ngerti. Cuman kadang-kadang ada ups and down-nya gitu kalau lagi belajar sekolah online gitu. Cuman kadang-kadang jadi kebetulan rumah ada sahabatnya dia rumahnya deket kan kita tahu ya dok maksudnya dia keluarganya jaga juga gitu jadi aku juga kasih kadang-kadang dia main ke rumah temennya tapi gitu tentu tapi dengan
Iya, tetap pakai masker, pulang mandi, ya paling kayak gitu-gitu sih. Dan karena memang sekolahnya juga bagus, jadi selalu mengajarkan anak-anaknya itu pokoknya dikasih tahu terus, gitu tuh nggak boleh yang emang kita lagi nggak boleh jalan-jalan ke mall ya, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, tiap pulang kemana harus mandi, kayak gitu-gitu. Jadi dia ngerti banget sih. Oke, nah dok, ini kan Mbak Vivian juga kan tentu sangat menjaga tentunya kan untuk protokol kesehatan, bahkan waktu pulang pun harus mandi dulu. Nah, ini kan tentu tingkat kematian di Indonesia untuk anak juga terbilang cukup tinggi, tadi kata dokter. Nah, ini untuk klaster keluarga dan juga klaster sekolah, meskipun sekolah ini belum dibuka, ini kan salah satu penyebabnya kan dok? Iya, betul. Mungkin bisa diberi penjelasan dok, kenapa? Jadi bener, tadi udah deh, protokolnya bagus nih. Kita tahu temennya tadi protokolnya juga bagus. Tapi kita nggak tahu juga gitu, walaupun dia protokolnya bagus, ada potensi orang tua yang keluar. Ya misalnya kita lah, kita keluar untuk bekerja, kita sudah jaga. Kita jaga dengan segala cuci tangan, pakai masker, pakai face shield. Disinfektan mungkin. Itu memang kalau pakai masker 90% kan menghindari ya. Tapi kita nggak tahu orang lain. Kalau kita pakai sama-sama masker gini, ini bagus nih. Tapi kalau misalnya kita pakai tiba-tiba dia ngelepas, nah kita nggak tahu. Jadi tetap ada potensi. Makanya kalau kita sih menganjurkan memang temen aja nggak boleh gitu. Keluarga aja nggak boleh, apalagi temen gitu. Kita yang keluarga inti aja kalau boleh, memang nggak serumah, jangan berkunjung dulu sebisa mungkin. Kenapa? Karena begitu kita datang, kita nggak tahu di jalan ketemu siapa atau di dalam perjalanan itu kita ngapain, walaupun pakai mobil pribadi, kita nggak tahu di dalam mobil itu kita nyimpen apa enggak. Tiba-tiba ada potensi kita nularin orang lain yang kita jumpain. Nah itu sebisa mungkin sih dihindarin. Kalaupun tadi memang itu ya terpaksa banget, misalnya harus berkunjung karena atau apa-apa, ya itu berarti semua tuh screening semua untuk detect dulu ini ada apa enggak gitu, supaya kita tahu bahwa ini tidak berpotensi untuk saling menularkan gitu. Jadi yang terbaik memang stay at home, ya bener-bener stay at home, bukan stay at home tapi ntar ketemu-ketemu. Nah itu yang akhirnya klaster keluarga tuh meningkat. Mungkin di keluarga inti kan udah biasa gitu ya. Tapi keluarga besar. Keluarga besar nih suka berkunjung-berkunjung, apalagi kemarin nih. Makanya kan kemarin liburan Natal tahun baru tuh angkanya sampai 10 ribuan. Nah itu seperti itu kurang lebih. Nah dok, ini kan tadi sempat bilang ada screening juga kan. Nah untuk umur berapa kira-kira yang sekiranya harus secara rutin mungkin ya di screening, harus mulai dari umur berapa nih? Sebenarnya kalau yang screening gitu umur berapapun boleh, selama dia berpotensi kontak dengan orang-orang yang terkena gitu, keluar ya gitu. Jadi itu harus, kalau memang dia tidak ada gejala, tidak ada kontak dengan orang-orang yang potensi di luar gitu, itu nggak usah. Ini dalam artian di swab dok atau bagaimana? Di swab. Di swab. Iya. Pilihannya kalau tuh anak kecil-kecil gitu masih 1 tahun gitu di swab gimana ya dok? Iya, pilihannya memang kalau untuk kita tahu kalau memang udah potensi, misalnya aku lah misalnya sebagai dokter aku keluar gitu, ketemulah sama orang-orang yang punya potensi untuk sakit gitu. Ya mau nggak mau, kalau misalnya aku punya gejala, aku mau nggak mau keluarga aku semua ya di swab, bukan lagi kalau anak kecil kalau di bawah umur itu dia swabnya juga tetap harus hidung mulut dok? Hidung dan mulut. Aduh sakit nggak tuh? Iya memang. Dok, ini kan tentu meskipun anatominya berbeda dengan orang dewasa, anak kecil, tapi untuk gejalanya apa sama? Gejalanya mirip. Mirip. Gitu. Nah, mirip. Jadi yang tadi gejalanya tuh dari mulai ringan sampai berat. Yang ringan ya tahu demam, atau mungkin gak ada demam cuma batuk, gak ada batuk cuma pilek, nggak ada pilek cuman pernafasannya nggak bisa ngidu, nggak bisa cium tuh. Nah itu. Atau muncul diare, atau mual muntah, atau cuma muncul ruam, beda-beda. Atau bahkan nggak ada gejala. Bahkan muncul ruam juga. Muncul ruam itu sekarang pikirkan dulu kenapa? Ternyata reseptor virus SARS-CoV-2 ini di tubuh anak itu banyak banget gitu, ada di beberapa tempat, sehingga menimbulkan gejala-gejala yang beda-beda. Oh, tapi kalau cuma gejalanya yang ringan tadi itu dok, cukup diberikan supporter aja udah cukup tuh? Ya. Vitamin gitu-gitu Ya, aja? Kalau untuk gejala, nggak ada gejala ataupun gejala ringan, nggak perlu dikasih obat aneh-aneh. Cukup pemberiannya itu vitamin C sama zinc. Itu cukup sama isolasi Jemur mandiri. matahari gitu ya dok? Ya, untuk dapetin. Ya, nah, sobat saya tentu kan juga pengen tahu nih bagaimana sih caranya Mbak Vivi mengajarkan pada anak untuk menjaga protokol kesehatan. Nah, tapi jangan dijawab dulu Mbak Vivi. Sobat Sehat jangan kemana-mana, tetap di tempat duduk Anda, jangan beranjak dulu. Tetap di Ayo Sehat, usai jeda. Kembali lagi di Ayo Sehat, kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama dokter spesialis anak dan juga influencer parenting. Nah, aku dokter nih sekarang. Dok, tentu
ada perbedaan bagi sang ibu dan ayah mungkin ya untuk merawat anak yang sekiranya terpapar oleh COVID-19. Tapi sebelumnya mungkin ada nggak sih mungkin golongan dari yang bergejala ringan ke berat untuk yang anak yang terpapar COVID-19, Dok? Ada. Tadi untuk kemarin nih baru 2 hari ini keluar tuh pedoman pada anak. Jadi pedoman tata laksana SARS-CoV-2 khusus pada anak. Jadi di situ tuh diklasifikasikan tuh gejalanya. Dari mulai yang nggak ada gejala sama sekali, gejala ringan, sedang, berat, sampai yang kritis, dia harus di mana, harus dikasih obat apa, itu memang sudah secara terperinci dengan dosis-dosisnya itu udah ada. Jadi kita udah bikin kemarin mungkin di awal-awal kan mungkin karena baru kondisinya berbeda. Sekarang penelitian semakin banyak, kita sudah tahu tuh harus apa dan yang terbaik itu bagaimana. Mudah-mudahan ini bisa menurunkan angka kesakitan dan juga angka kematiannya gitu. Itu harapannya. Tapi balik lagi gitu. Tadi gejala ini kan kita nggak tahu ya, namanya anak-anak kadang nggak tahu apa-apa tiba-tiba. Iya. Nah itu yang langsung down gitu. Nggak ada tiba-tiba prek. Nah tiba-tiba muntah-muntah berat kondisinya begitu. Nah itu jadi makanya hati-hati ketika kita seorang di rumah nih yang dewasa berpotensi untuk keluar. Nah itu tetap ya protokol ini dijalankan, dan ketika ada sesuatu sama anak ya kita tetap pantau-pantau terus gitu. Tapi mungkin nggak sih Dok kalau orang dewasanya ternyata negatif gitu, ternyata anaknya positif. Ada. Nah tapi kan kita kan namanya orang tua nggak mungkin ya ninggalin anak atau nggak ngerawat atau anaknya diisolasi sendiri gitu. Nah kita tetap merawat dia, is it okay gitu? Apalagi kan mungkin ada satu kondisi di mana sang ibu sedang menyusui mungkin. Kan nggak mungkin ninggalin babynya gitu. Apa nanti juga anaknya bisa terpapar kalau nyusuin atau gimana tuh Dok? Nah kondisinya tadi orang tuanya negatif, anaknya positif. Anaknya positif, atau tadi ibu menyusui positif, anaknya negatif. Kalau misalnya memang tadi kondisinya orang tua harus merawat si anak yang positif, tetap ya mau nggak mau. Kalau misalnya memang dia di bawah usia setahun, dia kan sama ibunya banget, nggak bisa ditinggal. Gimana? Nggak mungkin dong perawat yang ngurusin. Kalau memang gejalanya ringan, silahkan di rumah tadi kan boleh. Gejala ringan atau tanpa gejala silahkan dikerjakan di rumah. Balik lagi, selama megang ya supaya nggak tertular, pakai protokolnya, pakai maskernya, cuci tangan, terus segala macam untuk menghindari atau menurunkan resiko tertular dari si anak tadi. Gitu. Kalaupun tadi yang namanya ibunya positif nih COVID, dia harus menyusui karena ASI adalah terbaik nih gitu. Jadi mau nggak mau nih tetap kasih gimana? Ya tetap dikasih juga. Tapi tadi protokolnya tetap dijalankan seperti dikasih langsung nggak apa-apa Dok? Dikasih langsung boleh. Ataupun pumping juga nggak atau masalah. pumping nggak ada masalah. Cuman kalau memang nggak ada gejala atau ibunya baik-baik saja ya silahkan langsung saja gitu. Kecuali ibunya memang gejalanya berat ya mau nggak mau kan harus pumping karena harus dipisahin. Tapi kalau gejala ringan satu rumah isolasi mandiri silahkan dikerjakan dengan gitu. Oke. Nah Dok, ini kan kemarin di Wisma Atlet bahkan ada berita bagus karena seorang ibu melahirkan seorang anak. Ya, betul. Nah kalau untuk secara mungkin apakah saat ibu ini positif COVID-19 dan mengandung seorang anak, apakah anak ini akan otomatis terpapar juga Dok? Atau bagaimana? Kita ingin tahu nih Dok. Untuk penelitiannya, untuk angka studinya itu belum ada ya, bahwa menularkan secara langsung itu belum ada. Mungkin penularannya itu yaitu tadi kontak aerosolnya yang pindah dari ibu ke anak gitu kan. Nah itu yang harus dijaga. Tapi kalau untuk pindah secara langsung itu belum ada studi yang membuktikan bahwa ada penularan dari ibu ke anak secara langsung. Jadi mungkin kalaupun menular tadi protokol kesehatannya karena dia sayang diciumin. Nah itulah yang menyebabkan tertular gitu. Baik. Nah Dok, aku mau ke Mbak Vivi dulu nih. Nah tadi kan protokol kesehatan agak mungkin itu dibilang sedikit lalai ya karena menciumin anak mungkin. Mbak Vivi sendiri kan mungkin di tengah PSBB ini ada pembatasan untuk bekerja di luar, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk Mbak Vivi keluar untuk melakukan pekerjaan. Protokol kesehatan seperti apa sih yang Mbak Vivi lakukan saat pulang dan agar bisa kembali? Biasanya aku tuh kalau tiap kali pergi gitu pulang, ya sebelum pegang anak aku pasti udah make sure aku pasti mandi, baju langsung ganti, semuanya bersih, keramas semuanya, baru berani pegang anak sih. Dan kalau pergi-pergi pun ya namanya ibu-ibu ya pasti semprot-semprot. Semua. Hand sanitizer udah di tas. Disemprotin, ketemu siapa disemprotin gitu. Paling cuman kayak gitu sih, hand sanitizer tetap jaga, cuci tangan terus. Paling gitu sih, nggak ada yang berlebihan. Emang ada yang harus ditingkatkan gitu Dok? Nggak ada, udah bener. Udah Jadi bener memang
yang itu rajin cuci tangan walaupun tangan jadinya kering Iya, banget. kering. Tapi mau nggak mau demi kita sendiri dan demi keluarga, cuci tangan rajin-rajin, pakai masker walaupun jadi berjerawat demi kesehatan kita dan keluarga ya silakan dipakai. Dan yang penting itu kalau memang soal kerjaan ya gimana, tuntutan dari kantor ataupun pekerjaan harus dikerjakan. Cuma ya dihindari sebisa mungkin, kan sekarang udah ada tuh pembatasannya ya bahwa 25% kan gitu. Nah itu kan berarti kita lebih tenang sebenarnya. Nah yang seperti itu juga bantu juga kan kita, oh kitanya tenang, pulang ke rumah tenang, happy lah semuanya, sama-sama enak. Nah, nih terakhir nih, mungkin buat Mbak Vivi ya, kan sobat saya juga pengen tahu di rumah sebagai influencer parenting bagaimana sih cara mengedukasi anaknya Mbak Vivi untuk bisa mengerti protokol kesehatan apalagi di tengah masa pandemi. Jadi kalau aku sih memang terbantu banget dari sekolah juga. Jadi selain aku kasih tahu akan aku, jadi sekolah tuh memang infonya itu luar biasa bagus banget. Jadi mereka tuh kayak dibikinin nanti ada kayak mainan gitu-gitulah dong. Nanti ada banyak banget kan sekarang kayak ntar tangannya dikotorin apa. Oh jadi kalau kotorin itu tuh kuman gitu kan. Kalau kita cuci kan kumannya hilang gitu. Jadi memang kayak gitu tuh bagus banget menurut aku. Jadi sangat ngebantu. Jadi aku tinggal kasih ke anakku, ya memang ini kondisinya kayak gini gitu kan. Pendekatannya beda dengan gitu. orang dewasa tentunya. Iya, pasti. jadi kadang-kadang kalau ada TV ada berita gitu aku kasih tahu, Dok. Nih beritanya sekarang yang terpapar Covid itu udah segini banyak gitu kan. Dia kayak wow gitu, kayak miss gitu. Kamu banyak banget mah gitu. Terus kita gimana? Ya nggak apa-apa, nggak perlu takut juga. As long kita jaga diri, jaga kebersihan. Ya nggak ada masalah sih, ya kita sambil berserah sama Tuhan aja, berdoa gitu kan. Yang penting kita makanan juga, aku selalu masak sih, Dok, jadi nggak pernah good jarang banget. pergi. Jadi Yang di masak luar ya? makanan di rumah, iya makan di rumah gitu. Sesekali kadang-kadang mereka bosan ya, kadang-kadang sesekali aku beli gitu terus diangetin lagi. Jadi so far sih mereka sangat ngerti banget sih diajarin kayak gitu. Jadi diikut sertakan lah kalau kita lagi ngobrol komunikasi sama Biar suami bisa gitu. Jadi mendapatkan informasi juga ya berarti. gitu. Dia jadi dengerin gitu. Ntar baru kan namanya anak kecil kan suka curious kan, ya pengen tahu gitu. Jadi baru dia nanya, baru kita jelasin Nah, gitu. ini kan terakhir mungkin untuk masker ini kan sekarang udah jadi bagian dari busana kita nih. Anaknya Mbak Vivi masih 2 tahun. Susah nggak sih? Nah, kebetulan anak aku ini emang kan kalau belajar paling cepat itu dengan melihat, menurut aku ya. Jadi dia dengan melihat kita semua sering pakai masker, nggak pernah ngelepas, dia pun mau jadi pakai masker. Oke, tertarik jadinya. Iya, gitu. Baik. Oke, nah Mbak Vivi terima kasih untuk you. semua edukasi. Mungkin Sobat Sehat di rumah bisa mengikutinya, dan juga untuk dokter, untuk informasi dari waspada COVID di anak-anak. Terima kasih juga, semoga informasi ini dapat berguna untuk Sobat Sehat di rumah. Namun usai sudah perjumpaan kita pada hari ini, tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Algin Fridianto, Mbak Vivi, Dr. Andreas pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.